Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para tribuner. Saat ini saya berada di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur. Dan saat ini beginilah kondisi dari Stadion Gajayana yang akan digunakan oleh skuad PSM untuk menjalani latihan terakhir melawan skuad Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah ofisial ataupun kitman dari skuad PSM Makassar telah tiba mempersiapkan latihan, mulai dari sepatu, bola hingga peralatan latihan lainnya. Mereka tiba lebih dulu untuk mengatur persiapan pemain, dan di lain sisi ada sejumlah tentara yang mempersiapkan juga agak nantinya, karena stadion ini juga akan digunakan untuk perebutan Piala Kasat Liga serta Santri PSSI 2022. Beginilah stadion dari Gajayana yang akan digunakan latihan oleh skuad PSM Makassar. Tadi baru saja dilakukan oleh pre-match press conference dari kedua kubu, di mana Persik Kediri dihadiri oleh pelatih mereka Javier Roca serta pemain Renan Silva. Dalam pernyataannya, pelatih Javier Roca mengaku siap meraih 3 poin dari PSM untuk lolos ke babak selanjutnya sementara, dan mereka tak akan menerapkan persiapan penjagaan khusus kepada gelandang serang PSM William Puim lantaran bagi dia menjaga satu pemain itu sangat sulit. Namun kendati demikian, dia akan tetap menerapkan untuk memblok komunikasi bola di antara Pluim, baik dengan antara pemain seperti Emarwan dan pemain-pemain yang akan dipasang nantinya. Ya, skuad PSM akan latihan di Stadion Gajayana. Dijadwalkan akan latihan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saat ini sudah ingin memasuki pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi juga dari pelatih PSM dalam pre-match, Bernard Tavares dalam pre-matchnya akan telah mengevaluasi dari lini serang PSM. Kita ketahui bersama bahwa PSM memiliki banyak peluang emas di 2 pertandingan, termasuk pada melawan Persikawu, namun untuk menciptakannya menjadi gol itu sangat belum efektif. Makanya dia menilai mentalitas pemain di sini sangat diperlukan. Dia pun mengatakan telah melatih para pemainnya dengan finishing di area pertahanan lawan. Ya, di depan layar tribuners merupakan beberapa tentara yang sedang mempersiapkan untuk Piala Kasat Santri PSSI 2022, sembari mempersiapkan perlengkapan pertandingan. Mereka juga sembari bermain bola.
Bola PSM itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para tribuner. Saat ini saya berada di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, melaporkan terkait persiapan akhir PSM melawan Perseka Kediri di penyisian grup D Piala Presiden 2020 yang saat ini sedang berlangsung pemanasan sebelum latihan dilakukan oleh skuad Laskar Pinisi. Sejumlah pemain telah memasuki lapangan sembari pemanasan dengan mengontrol bola. Sementara beberapa pemain lain masih iya. Harapan kita tanggal 14 Februari secara mendunia dikenal dengan Hari Kasih Sayang. Tanggal 14 Februari 2024 dicanangkan Hari Kasih Suara. Artinya kalau kita sayang kabupaten kita sayang provinsi kita sayang Indonesia, kita sayang dunia, maka mari kita memberikan Hari Kasih Suara di tanggal 14 Februari 2024. Ini saya kira cukup luar biasa, dan atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Pilihan boleh beda, tetapi semangat kita bahwa semangat warga Pindrang harus tetap kita perjuangkan dengan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki bersama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching Hari Kasih Suara Rabu 14 Februari 2024 yang dilaksanakan hari ini, saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Bapak Asisten 2. Bapak Ibu yang semua berbahagia, sungguh sangat berbahagia pagi hari ini karena di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini, dan Ibu Kadis Kesehatan. Dan yang lebih banyak di depan panggung utama kelihatannya adalah ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Nenek-nenek beda. Selanjutnya kita dengarkan Mas Muda. Ya, berikan aplaus dulu untuk Pak Mas Muda. Kemudian Bapak Iman, pimpinan di kantor ada 5 komisioner dan 1. Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak, terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Bapak Timran, ya, Bapak yang mewakili. Kemudian
Ormas, kemudian ada juga ketua profesi. Kemudian di sini ada ketua BP Sumatera Barat. Terima kasih ada kami profesi yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan tokoh agama, perwakilan partai, kemudian ada juga ini para mantan. Ada para mantan saya lihat, mantan administrasi sekolah, mantan ada juga presiden saya lihat, senior kita. Selamat datang Pak, terima kasih kehadirannya. Dan hadirin hadirat yang tidak sempat, mohon maaf, kami sebut satu persatu namanya. Memang sengaja kami panggil semua elemen se-Kabupaten Pindrang karena kita mau gemparkan ini Pindrang supaya Pindrang ini, masyarakat Pindrang satu bagian dari negara. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah Ibu Ketua Dharma Yukti. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Semoga pemilu tahun 2024 ini berjalan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Malah pesta satu-satu teman. Itu kayak di atas. Kerjaan itu pergi pantai. Ya, jadi kami persilakan ke tempat masing-masing, kembali ke tempat masing-masing, kembali ke panggung utama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan yaitu pengundian door prize. Jadi kita akan Ini minasuka. lanjutkan pada acara yang dinanti-nantikan yaitu pengundian door prize. Sebelumnya kami mengajak kepada Bapak Ibu yang di depannya. Halo, selamat siang Cirebon. Saat ini saya berada di Desa Rata, Kecamatan Baibuta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan saya ini merupakan rumah penduduk di Desa Rata yang pada bulan 7 tahun 2020 yang lalu diterjang banjir bandang. 2 tahun berlalu banjir bandang. Rumah-rumah penduduk masih dipenuhi lumpur. Sepertinya tidak ada lagi upaya untuk membersihkan lumpur dari rumah ini, karena memang ketinggian lumpur mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Nah, ini adalah rumah-rumah bekas banjir bandang. Nah, di bagian dalam rumah penuh dengan lumpur.
ketika kita berdiri kita bisa memegang plafon rumah. Jadi memang agak sulit untuk membersihkan lumpur dari rumah-rumah yang terendam seperti ini atau tertimbun. Kita akan ke bagian belakang. Nah, ini dulunya merupakan aula kantor Desa Rada. Ini aula, dan di sampingnya adalah kantor Desa Rada yang kini tidak difungsikan lagi. Ini dulunya kantor desa. Nah, di depan sana adalah jembatan Desa Rada. Ini jembatan Desa Rada. Nah, inilah sungai yang meluap pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Saat ini sudah ada tanggul yang dibangun. Tanggul terbuat dari tumpukan batu dan pasir. Digunakan untuk menahan air jika tiba-tiba meluap. Nah, inilah rumah-rumah penduduk yang sebagian besar tidak lagi digunakan karena dipenuhi lumpur. Pemiliknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jadi siang ini saya berada di salah satu rumah duka jadi sebelumnya beliau ini ditemukan meninggal di atas motor, Tribuners. Secara dicari tahu ternyata memang beliau punya penyakit jantung dan telah dipasangi cincin sebelumnya. Nah, Tribuners dan Facebooker, sekarang korban atau beliau almarhum sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya sendiri lewat ambulans, menggunakan ambulans ya. Ini Tribuners, jadi telah ditemukan. Jadi awalnya itu beliau almarhum meninggalkan rumah, pergi keluar karena ada sesuatu hal yang dikerjakan keluar rumah. Kemudian almarhum tiba-tiba tersebar di sosial media ya, bahwa ada seorang laki-laki tua dalam keadaan meninggal dunia di atas motor. Jadi video foto atau pemberi infonya ya tersebar di atas motor. Beliau meninggal dunia seperti Tribuners. Nah, jadi ketika
beliau itu sudah keramaian di dekat lokasi beliau meninggal itu di dekat SMP 8 Parepare. Salah satu tetangga melihat lewat dan kemudian mengenali orang yang dikerumuni ini, yang almarhum. Kemudian setelah mengetahui ternyata tetangga tersebut menghubungi istrinya di rumah, memberitahukan agar istrinya itu memberitahukan lagi ke istri almarhum bahwasannya suaminya telah meninggal dunia di atas motor di depan SMP 8 Parepare. Di atas mau Kadek. Nah, seperti itu benar. Nah, kamu apa? Saan di dalam? Tiga, kamu apa? Jadi memang tadi pukul 10 ya, benar almarhum ini diinfokan meninggal dunia. Ini motor yang digunakan ya, benar. Jadi saat berangkat dari rumah. Nah memang almarhum sudah mempunyai riwayat penyakit jantung, benar, dan juga sudah dipasangi cincin. Nah kemudian menurut penuturan istri almarhum, bahwa memang harusnya bulan ini mau melakukan check up di rumah sakit, sehingga tapi belum kesampaian, almarhum sudah dipanggil terlebih dahulu. Tribuners, sekarang kita sudah ada di rumah duka. Nah ini juga kerabat keluarga juga sudah mulai berdatangan satu persatu. Juga kursi-kursi sudah mulai tinggal disusun, dirapikan. Jadi Tribuners, saya informasikan bahwa di Parepare baru saja ditemukan seorang pria meninggal di atas motor akibat serangan jantung. Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini saya sudah berada di Grand Mall Maros dan saat ini sedang ada pameran alat-alat pertanian yang digunakan oleh petani di Kabupaten Maros pada zaman dahulu, Tribuners. Ini ada beberapa informasi terkait dengan alat pertanian yang dipajang di sini, Tribuners. Kita akan melihat lebih dekat. Ini alat bajak. Ini beberapa alat bajak yang digunakan. Ya ini pastinya kita sudah familiar ya. Ini namanya cangkul, Tribuners. Ini cangkul dan ini adalah yang biasanya dipasang di kepala sapi untuk membantu petani membajak sawah, Tribuners. Ini ada dua, berarti ada dua sapi yang dipasangi alat ini kemudian bersama-sama untuk membajak sawah. Ini yang dipasang di badan sapi, Tribuners. Ini namanya salaga atau jaka. Oke, Tribuners.
Ada wawancara. Oke, Tribuners. Ih. Ada wawancara. Ya udah. Nah, Tribuners, kita lanjutkan. Kita melihat lebih dekat lagi. Ini ada rakapeng. Ada ini untuk mencungkil tanah dan ada sabit atau kandau, dalam bahasa Bugisnya itu disebut kandau. Tribuners, ini ada dua jenis, ada kandau yang panjang dan juga yang pendek. Ini kato-kato, sepertinya yang digunakan untuk mengusir burung ya, seperti itu Tribuners. Kan biasanya kalau misalkan mendekati masa panen itu banyak sekali burung-burung yang hinggap untuk memakan padi di sawah. Ini digunakan untuk menciptakan bunyi-bunyian, mengusir burung dari area persawahan Tribuners. Ini ada rakape atau anyani. Nah ini Tribuners, kalau setelah dipanen tentunya beras padi harus ditumbuk terlebih dahulu, berbeda dengan zaman sekarang di mana itu sudah bisa digiling menggunakan mesin. Namun pada zaman dahulu itu ditumbuk dulu menggunakan alat ini Tribuners. Jadi biasanya beberapa orang warga berkumpul untuk bersama-sama menumbuk padi. Jadi tidak hanya dilakukan satu orang saja, namun biasanya ada 3-5 orang seperti itu Tribuners. Nah ini apa namanya ya ini? Ini adalah asung atau lesung Tribuners. Nah biasanya ini masih dalam padinya itu masih berbentuk seperti ini Tribuners, masih terpasang dengan batangnya, namun kemudian ditumbuk untuk memisahkan bersama dari batangnya Tribuners. Nah kemudian untuk pengolahan ini tepung ada juga asung batu atau lesung batu. Ini biasanya digunakan untuk menumbuk beras menjadi tepung. Ini ada tepung di sini Tribuners. Ini adalah hasil menumbuk beras. Maaf Tribuners, ada yang mengganggu. Ini masih alat pertanian. Entah apa gunanya ini Tribuners. Ini ada namanya palo atau topi petani. Ini ada beberapa di sini alat yang digunakan untuk bertani Tribuners. Nah Tribuners, ini baru saja dibuka oleh Ibu Suhartina Buhari Tribuners, pameran ini. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk datang ke sini dan melihat lebih dekat seperti apa sih alat pertanian yang digunakan oleh petani pada zaman dahulu Tribuners. Ini ada beberapa penjelasan mengenai sejarah pertanian di Kabupaten Maros. Ini ada juga informasi-informasi edukatif lainnya Tribuners tentunya. Ini ada beberapa pengunjung yang datang ke sini setelah pembukaan. Ya kebetulan ini diadakan akhir pekan sehingga banyak sekali. Ih, banyak penontonnya Kak. Ini ada beberapa pengunjung Tribuners di sini, pengunjung. Apa namanya? Pak Jeko. Nah,
Nah, Tribuners, kita akan mencari lebih jelasnya lagi terkait pameran ini. Kita akan melakukan wawancara. Oke, Tribuners. Ya. Hari ini bisa dijelaskan Bu pameran apa Bu? Ya. Bukan nih masker tuh Bu. Ya. Supaya cantik, kelihatan cantik. Dilarang toh? Enggak bisa diekspos. Hah? Enggak Ji. Kan tergantung kita kelihatan. Cantik ya cantik. Dia cocok. Bisa kita semua adik-adik kok. Ini kegiatan apa? 1, 2, 3. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, yaitu pameran temporer yang bertema tradisi bertani. Tujuannya apa sih? Kenapa masuk sampai ke mall? Tujuannya pameran temporer ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia tentang tradisi bertani. Apa-apa saja yang dipamerkan Ibu? Alat-alat pertanian masa tempo dulu yang dilakukan oleh para leluhur kita. Kemudian untuk selain itu untuk mengetahui juga jenis-jenis alat bertani, untuk meningkatkan pemahaman tentang tradisi bertani dan alat-alat pertanian, khususnya pada koleksi pertanian museum yang ada di Kabupaten Maros. Berarti ini dipamerkan memang koleksi museum semua Bu ya? Iya, koleksi museum semua yang ada di Kabupaten Maros. Usia alat-alat ini sekitar berapa tahun Bu? Itu sekitar, ada yang sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu dan masih awet sampai sekarang ya Bu? Masih awet, ditemukan oleh para tim. Ini semuanya ini alat-alat ini ditemukan di daerah mana Bu? Ada di daerah Melawa, ada di daerah Marusu, Kecamatan Marusu, Kecamatan Melawa, ada di daerah Kecamatan Purikale, seluruh kecamatan yang seluruh ada di Kabupaten Maros kecamatannya. kita kumpulkan, lalu kita masukkan daftar, berikan registrasi ke dalam museum daerah Kabupaten Maros. Pameran temporer ini kenapa dilaksanakan di mall ini? Apakah Menarik minat. Iya, untuk menarik dan memperkenalkan pada masyarakat, utamanya para generasi pemuda-pemudi yang pada zaman milenial, lahir pada zaman milenial, belum mengenal alat-alat kuno tradisi pertanian zaman dahulu kala. Dan kita tahu bahwa Grand Mall itu banyak dikunjungi masyarakat, ke tempat berkunjung sengaja atau tidak sengaja bisa mampir ke pameran temporer. Bagaimana dengan respon masyarakat sendiri dengan adanya ini di sini? Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Maros maupun masyarakat sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan pameran temporer yang diadakan. Kita adakan Ya, saat ini selamat siang Sobat Tribuners, saya Pak Imtiaz mengabarkan bahwa saat ini musyawarah wilayah ke-6 dari Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Selatan sedang berlangsung di Regency Hotel Kota Makassar. Ya, saat ini sedang berbicara ada Ketua Umum Pengurus Pusat KBPI atau Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Bapak Nasrullah Larada. Hadir juga Bapak Ketua Umum dari KBPI Selatan seperti yang terlihat di layar kaca, Bapak Syekhul Kasim. Jadi seperti inilah suasana di siang hari ini dan membahas mengenai pengembangan sekolah ataupun Islam, sekolah insan Injil. Aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi juga muncul di video ini. Kalau mahasiswa itu sudah berjalan
5 juta gitu kan. Itu kan ada beberapa keluarga seperti di Jawa, di pinggiran, di Depok dan Bekasi yang mereka punya usaha warung pecel lele dan soto, dengan modal segitu menurut mereka sudah membangkitkan yang sudah dilakukan oleh Mas Ibu dan sama sudah lancar. Nanti kooperasi kita juga sedang membuat model kooperasi. Ini ada teman yang dia punya dana cukup besar, jaminan di bank. Nah, mereka juga bermain kooperasi karena program kooperasi daerah. Nah, mereka tertarik dengan keluarga besar PU untuk menjalin kerjasama. Tapi belum kita masih menjajaki orang ini bukan aktivis PI, tapi dia kelompok yang merancang terhadap pemberdayaan umat. Nah, mudah-mudahan kita bisa nyambung karena Sepertilah suasana Sobat Tribuners musyawarah wilayah ke-6 dari Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBP. Mungkin masih ada satu dari PI. Ya, saat ini sedang jejak pendapat ataupun pandangan dari anggota wilayah PI Sulsel terhadap ketua ataupun pengurus pusat PI. Sekolah ITC bisa memutus siswanya untuk ikut kegiatan ini. Dan untuk di Palung sendiri mungkin dukungan terkait bantuan dana untuk konsumsi kami di sana, karena di Palung itu belum ada kepanitiaan yang kami siapkan di sana karena langsung pengurus wilayah yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu curhat yang mudah-mudahan masyarakat Anda bisa memperhatikan rencana training itu. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan begini Pak Ketua. Kami dulu tadi terkait dengan rencana atau Ya, selamat siang jelang sore Tribuners. Saat ini saya berada di Pondok Nugraha. Ini adalah salah satu pondok pengungsian imigran yang ada di Kota Makassar. Lokasinya di Jalan Dentata 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kita akan lihat seperti apa kehidupan imigran di pondok ataupun wisma kamp pengungsian ini, mulai dari kondisi pendidikannya hingga aktivitas mereka. Kita lihat bersama.
Oke, terima kasih. Ini ada beberapa imigran yang sedang bermain begitu. Assalamualaikum Pak. Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Karim. Pak Karim, petugas jaga. Ya, seperti di sini. Keamanan di sini. Pak Karim, apa nih aktivitas yang ini para imigran di sini? Ya, aktivitas itu main judo. Ya, kalau pagi dia berada sekolah anaknya. Oh, ada yang sekolah anaknya. Di sini ada berapa pengungsi Pak totalnya? Totalnya mungkin lebih 100. Lebih 100. Kalau anak-anaknya? Ada puluhan? Tidak sampai puluhan. Mungkin belasan, ada belasan. Yang belasan ini umur-umur berapa rata-rata Pak? Ya, ada juga yang sekali, ada yang SMP. Sudah SMP? Ada yang SD juga? Ya, ada. Yang sekolah TK. Ada juga TK. Mereka sekolah di mana Pak? Sekitaran sini? Iya, sekitaran sini saja. Kalau SD-nya sekitar berapa Pak? Sekarang Kurang dari 10. SMP? sekitar 5 orang. 5 orang. Kalau yang SMA ada? SMA ada juga. Oh, ada juga SMA. Berapa SMA? 3 orang. Berarti kalau pagi mereka berangkat sekolah, itu naik apa Pak? Kalau naik sepeda. Tetap diawasi begitu Dik, dengan naik sepeda itu Dik. Kalau pulangnya jam-jam berapa biasa Pak? Hampir duhur. Kalau bahasanya mereka kalau sekolah begitu sudah pasti bahasa Indonesia begitu. Iya, ada juga. Ada juga yang ada yang mungkin yang masih belajar Dik. Ada ini kalau ini yang di belakangnya udah sekolah nih Pak? Belum. Ini bahasa Makassar ini bisa ini. Masa? Tahu bahasa Makassar dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdul Azim. Dari mana? Sudan. Sudah sekolah di sini juga? Di mana sekolah di mana? Di mana? SD Perantambung. SD Perantambung. Kelas berapa? Kelas 4. Sejak kapan sekolah di sini? Mulai kelas 1? Iya. Berarti sudah 4 tahun, 5 tahunan di sini. Bagaimana dengan bergaul dengan teman-teman sebaya di sekolah? Baik. Lancar sekolahnya. Kemarin ranking berapa? Kemarin saya Siapa namanya? Abdul Azim. Umurnya sekarang berapa Abdul Azim? 12. Ada berapa temannya di sini yang sekolah? Banyak. Di SD Parantambung semua? ada juga di Malangkiri. SD Malangkiri juga. Tiap hari ke sekolah naik apa? Jalan kaki atau sepeda? Biasa jalan kaki, biasa naik bentor. Oh, biasa naik bentor, biasa jalan kaki juga. Sudah pasti betul bahasa Indonesia, sudah mengerti. Biar bahasa Makassar. Bahasa Makassar tidak semua. Apa bahasa Makassar yang kamu tahu? Ada Nereno. Naerenno. Iya. Apa artinya itu Naerenno? Siapa namamu? Siapa namamu? Kalau pergi makan? Kalau pergi makan apa nama bahasa Makassarnya? Mokongandre. Mokongandre. Oh. Apa lagi? Tapi ini ya, selama sekolah lancar begitu ya, tidak ada halangan. Kalau orang tua di sini dari Asrama Haji Sudiang. Jadi seperti inilah proses penerimaan koper jemaah calon haji dari kloter 3. Inilah dia seluruh barang yang nantinya akan diterbangkan ke Jeddah. Jadi saat ini sedang melakukan penerimaan koper jemaah dari Kabupaten Bone. Jadi seperti inilah kita lihat proses penerimaan barang dari
jemaah haji. Inilah dia proses penerimaan barang. Seperti dari sini seperti yang kita di kaca. Intinya satu persatu barang akan disalurkan ke dalam terlebih dahulu. Jadi setelah ditentukan sebelumnya oleh pihak panitia barang-barang yang bisa dibawa di dalam koper ini. Inilah dia koper-koper yang sudah dilengkapi dengan pengaman tentunya. Sobat Tribuners. Jadi koper ini sudah dilengkapi dengan tali pengaman untuk mengamankan, dan isi dari koper tersebut juga sudah ditentukan sehingga tentunya barang-barang berbahaya ataupun barang-barang berharga tidak ditaruh di dalam koper yang ini, karena jemaah haji pun dilengkapi beberapa koper. Ada juga koper kecil yang digunakan untuk barang-barang yang lebih berharga yang nantinya dibawa sendiri untuk di kabin. Sedangkan yang di barang ini merupakan barang-barang berupa baju yang nantinya ditaruh ataupun disimpan di dalam bagasi pesawat. Jadi seperti inilah proses yang penerimaan barang-barang dari jemaah haji. Baiklah sobat Tribuners, seperti inilah suasana ataupun cara untuk menerima barang-barang yang nantinya akan masuk di bagasi pesawat. Koper-koper ini telah dilengkapi dengan tali-tali pengaman yang disediakan tentunya untuk mengamankan barang-barang yang dimiliki oleh jemaah haji. Dan juga lihat sudah ada tanda pengenal dari jemaah yang saat ini yang berada di depan saya merupakan koper-koper jemaah asal Bone. Jadi sesaat lagi jemaah akan tiba di Asrama Haji Sudiang, jemaah kloter 3 dari Kabupaten Bone, ada juga dari Toraja Utara, dari Tanah Toraja, serta dari Kota Makassar. Jadi kita lihat barang-barang yang menjadi penentu ataupun yang akan masuk di bagasi nantinya. Kita lihat kerja keras dari para petugas haji yang kita lihat menyalurkan barang-barang masuk ke dalam ruangan untuk langsung diperiksa menggunakan X-ray. Jadi seperti inilah suasana penurunan atau menurunkan barang jemaah haji di Asrama Haji Sudiang. Ya, selamat sore sobat Tribuners, saya Fakih Hindra saat ini mengabarkan dari Asrama Haji Sudiang. Seperti inilah proses lanjutan jika tadi diturunkan dari truk. Nah, saat ini proses diperiksa menggunakan X-ray. Jadi para koper, para jemaah diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan X-ray, dibantu oleh pihak keamanan Angkasa serta dari porter jemaah haji. Nah, seperti inilah suasana
pemeriksaan X-ray, lalu setelah diperiksa dengan menggunakan X-ray, koper jemaah disatukan, diatur, lalu disatukan sesuai dengan tubuh dan rombongan. Seperti yang terlihat di layar kaca Sobat Tribuners, saat ini seperti inilah proses dari pemeriksaan menggunakan X-ray koper jemaah haji kloter 3. Jadi sebentar malam, tepatnya pukul 19.30, jemaah haji dari 4 wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Bone, Tanah Toraja, dan Toraja Utara akan tiba di Asrama Haji Sudiang. Dan saat ini inilah dia proses pemeriksaan barang-barang dengan menggunakan X-ray. Nah, di depan saya merupakan barang-barang yang terindikasi membawa hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjalanan ataupun dibawa ke lokasi haji. Jadi seperti inilah suasana dari pemeriksaan X-ray barang-barang jemaah haji. Nah, setelah diperiksa barang-barang jemaah haji ini selanjutnya akan dibawa, akan disatukan sesuai dengan warna dan kelompok masing-masing. Dan seperti inilah suasana pengaturan barang-barang dari jemaah ataupun koper dari jemaah haji. Jadi beberapa jam sebelum dari selesai belum keberangkatan ataupun kedatangan dari jemaah haji, kopernya terlebih dahulu tiba di Asrama Haji Sudiang, dan kita lihat dia langsung diperiksa dengan menggunakan mesin X-ray terlebih dahulu. Jadi barang-barang ataupun koper yang dicurigai memiliki isi yang dilarang dalam penerbangan ataupun masuk dalam kategori yang tidak boleh dibawa akan langsung dipisahkan dari kapal lain dan disimpan tersendiri oleh pihak Angkasa Pura. Jadi seperti inilah suasana dari pelaksanaan ataupun para porter dari koper jemaah.